hutan dan gunung mengandung bahaya. Kita, manusia, mengundang bahaya. Maka dari itu, kesiapan fisik, mental, dan kelengkapan pendakian harus kita persiapkan. Kita ini adalah tim ekspedisi Puncak Muria, guys. Ayo, ayo. Nampaknya target kita masih jauh ya, guys ya. Ayo, let's go. Lanjut. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa memilih gunung daripada kota? Kan segala yang kita butuhkan sudah tersedia. Begini, persahabatan di gunung tidak sepalsu di kota. Canda tawa di gunung tidak sehangat di kota. Mendaki gunung ibarat menggapai cita-cita. Dari bawah kita berdoa untuk meminta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa, sampai atas kita kembali turun. Berarti kita diajari untuk selalu berusaha dan berdoa, dan kemudian berhasil diajari untuk merendah. Maka dari itulah saya lebih memilih gunung daripada kota. Malam semakin gelap. Syahdan, kaki ini terus melangkah, berbekal sepatu yang menggerus jalur pendakian yang dominan bebatuan dan kerikil. Setelah perjalanan yang cukup menguras tenaga, kita tiba di pos 2. Gemerlap lampu kelihatan dari kejauhan. Sekecil itukah manusia? Ya, benar. Dari itu kita bisa belajar, manusia tidak ada bandingannya daripada Yang Maha Kuasa. Maka dari itulah kita harus bisa mengecilkan keegoisan kita. Ya, kita sudah sampai di pos 2. Lumayan nih. Berapa menit kira-kira tadi? Tadi kan pada saat kita mulai perjalanan itu jam berapa ya? Jam 6 kurang. Jam 6 kurang lah. Kurang mungkin berapa menit? Kurang 9 atau mungkin 7 menitan lah. Pada saat kita menuju ke pos 1. Dan sekarang kita sudah berada di pos 2 seperti yang dikatakan Imam tadi. Ini sekarang pukul 18.30. Tadi kan berarti itu 17.53 kalau enggak 17.50-an. Mungkin segitu nan. 1 jam perjalanan kira-kira lah ya. Enggak sampai sih. Mungkin sekitar 40 menitan lah ya. Kita bisa sampai di pos Lebih 2. cepat dari dulu rasanya. Iya, lebih dulu itu waktu saya sama Imam pertama kali kesini, dan kebetulan itu berempat, karena dulu itu kalau mau cuma beberapa orang saja atau cuma 2 orang saja itu rasanya kayak gimana ya, kurang gitu, kurang rame gitulah sama teman-teman. Kalau sekarang kan keperluannya udah beda. Kalau dulu kan itu emang dibuat untuk senang-senang atau dibuat untuk happy-happy lah. Kalau sekarang itu ya selain konten, dan sekarang itu teman-teman banyak yang sibuk, jadi yang ikut cuma yang bisa-bisa aja gitu. Let's go, tunggu kita di pos 3. Nice try. Ya guys, kita mau lanjut perjalanan. Ya, maaf agak gelap. Ya, kita mau lanjut perjalanan menuju pos 3. Yuk, let's go. Dikit lagi. Yuk. Ya, Nanti di situ ada sumberan air, kita ambil air sebentar di situ. oke. Oke, let's go. Sesudah istirahat melepas penat, sambil melihat pemandangan yang sangat indah,
Kita melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Let's go. Estimasi perjalanan kurang lebih 45 menit. Salah satu tips pendakian malam adalah di saat pendakian malam tidak boleh beristirahat terlalu lama karena dapat menimbulkan gejala hipotermia. Maka dari itu, jangan berlama-lama beristirahat agar suhu tubuh akan tetap stabil. Heeh. Kalau kene madek kan kene kok gara-gara pemandangannya apik kok. Coba. Oke. Di pertengahan perjalanan menuju pos berikutnya, kita menemukan tempat istirahat. Awalnya saya kira ini pos 3, ternyata bukan. Terkadang kita berekspektasi lebih kepada seseorang yang kita cintai, tapi kenyataannya dia tidak mencintai kita. Pos 3. Ini bukan pos kita ya, guys ya. Ini sepertinya kayak tempat buat istirahat lah. Pemandangannya sangat cantik sekali dari kota. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Halo Mas Lutfi. Halo. Gimana perasaannya? Belum sampai pos 3. Perasaannya kali ini untuk pendakian kali ini yang ke atas gimana ya, seru sekali sih. Serunya kenapa? Karena sangatlah berbeda dari dulu, dari yang dulu waktu pertama kesini. Dulu waktu pertama kesini kan itu berempat, jadi makin banyak orang, makin banyak waktu berhenti. Kenapa? Karena setiap batas kemampuan fisik seseorang itu berbeda-beda. Kita mempunyai batasan yang sendiri-sendiri. Saya sama Imam saja itu sendiri-sendiri, beda. Jadi apalagi kalau itu berempat ya guys ya. Jadi harap dimaklumi. Dan pada saat itu saya memakai sepatu PDL TNI. Kalau nggak TNI itu polisi. Dan kebetulan itu polisi. Dan kebetulan sepatu itu pemberian dari teman ibu saya, teman SMP ibu saya, itu yang sekarang bapak siapa ya? Maaf saya lupa namanya siapa. Dan beliau berdinas di Polsek, kalau nggak Polres Kudus. Dan pada saat itu karena saya masih terlalu terobsesi dengan yang namanya Tentara-tentaraan. betul. Saya memakai celana loreng, kaos loreng, topi loreng, sampai tas loreng, dan juga sepatu PDL. Dan karena itu yang membuat saya sekarang itu sadar bahwa gimana ya, terkadang tekad seseorang itu dapat berubah karena berbagai hal, entah itu dari omongan orang lain atau itu dari diri sendiri. Ya, kenapa saya tidak memakai celana doreng lagi, tidak memakai kaos doreng. Kalau memakai kaos doreng mungkin masih. Dan tasnya juga kebetulan itu tas juga dulu beli waktu masih SMP, waktu awal-awalan mendaki, sekitaran kelas 9. Dan gimana ya, yang membuat saya tidak memakai atribut tersebut lagi, satu itu yang asli melanggar hukum. Ya, melanggar hukum karena saya itu tidak anggota dari angkatan yang TNI. angkatan TNI atau polisi, itu saya bukan anggota.
saya hanya mendapat barang-barang tersebut bukan pinjaman sih, pemberian. Kebetulan om saya, Om Ali itu berdinas di Kalimantan. Beliau seorang tentara yang pangkatnya itu adalah bintara, dan mas saya atau kakak saya itu kakak sepupu lah, itu dinasnya di Papua. Beliau juga sama tentara, sepertinya pangkatnya adalah tamtama, dan beliau adalah medis yang sekarang lagi bertugas di Papua. Ya sedang ada konflik itu. Oh, PM. Minta doa kepada teman-teman semua agar kakak saya selalu diberikan keselamatan pada saat menjalankan tugas. Amin. Terima kasih. Malam semakin larut. Berbekal senter, kita mencari jalan yang tepat. Rasa lelah perlahan-lahan menghampiri kita, ditambah rasa kantuk yang harus kita tahan. Terkadang kita harus mengingkari keinginan kita demi mendapatkan yang lebih baik untuk kedepannya. Salah berpijak. Karena rasa lelah yang kita alami, berkali-kali kita salah memilih pijakan dan selalu tergelincir. Go, sekarang sudah pukul 19.05, berarti jam 7 lebih 5 menit. Kita lanjut. Yuk. Sesudah menahan lelah dan kantuk yang kita alami, kita akhirnya sampai di pos 3. Ya, kali ini kita telah sampai di pos 3. Bisa dilihat, itu adalah pos 3 ya guys ya. Penempatan posnya berbeda ya sekarang. Berbeda dari dulu waktu saya masih awal-awalan di sini, mungkin tahun berapa ya, 2019 mungkin. Itu sekarang udah diganti menjadi lebih bagus ya guys ya. Sekarang adalah pukul 19.21. Jadi kita tadi melakukan perjalanan selama mungkin setengah jam mungkin. Kalau nggak setengah jam mungkin ya antara 45 menit lah. Yuk, let's go. Tetap saksikan. Oh iya, 3 tahun lalu saya pernah mendaki puncak Natas Angin dengan kesiapan fisik dan mental yang tidak sekuat sekarang. Karena pengalaman awal pendakian, kostum tidak sesuai yang dianjurkan. Saya dulu menggunakan jaket tebal dan celana jeans. Itu adalah kesalahan fatal yang saya alami. Pemandangan yang indah ditemani bintang-bintang yang menghiasi cakrawala, kita masih berjalan untuk menggapai puncak.